Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Yuk, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mempersiapkan hati, kita mau tenggelam dalam kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar Engkau Tuhan. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Rasakan betapa baiknya Tuhan. Dengarkan ketika namamu dipanggil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus berada di hadapan Bapak Ibu pada saat ini, apa yang hendak kita lakukan? Kira-kira apa yang hendak kita katakan? Mari kita mengucap syukur jika pada pagi hari ini kita masih dipercayakan
kita masih diberi kesempatan untuk memuji, untuk menyembah. Jangan kita berdiam diri Bapak Ibu. Gunakan mulut kita untuk menyembah. Karena Tuhan menanti-nantikan setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapak Ibu dan saya. Tanggalkan sejenak beban-beban kehidupan. Tanggalkan sejenak masalah-masalah yang ada. Ini waktu kita. Ini waktunya Tuhan. Ini waktu menyembah. Manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Lepaskan pengampunan agar doa Bapak Ibu didengar Tuhan, agar setiap kalimat Bapak Ibu didengar Tuhan. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini diperlihatkan, dibawa ke tepi pantai. Hatinya sedang hampa. Dia nggak tahu kemana dia harus berjalan. Seolah-olah dalam kehidupannya tidak ada jalan keluar. Sudah buntu rasanya. Sadarilah saudara, Bapak itu sangat baik. Bapak mengasihi saudara semua. Bapak tidak menghendaki seorang pun di antara kita binasa. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat gelombang, melihat air di tepi pantai, maka tenanglah jiwa. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu juga yang telinga rohnya sudah mulai aktif, yang bisa mendengarkan apa yang saya katakan. Seolah-olah mendengar suara camar,
seolah-olah mendengarkan suara gelombang di tepi pantai. Bahkan ada yang lebih peka lagi, mendengarkan suara hembusan angin. Pada pagi hari ini kasihnya tercurah buat Bapak Ibu dan saya. Izinkan Roh Allah menyelidiki isi hati Bapak Ibu. Karena ada tertulis, Roh itu menyelidiki isi hati. Roh itu membantu kita berdoa kepada Allah Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebelum kita masuk lebih dalam Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus membuka setiap selubung-selubung, setiap bagian-bagian, setiap dosa-dosa, setiap bagian-bagian yang tersembunyi, yang belum terselesaikan. Supaya Bapak Ibu dan saya dapat masuk ke dalam tempatnya yang kudus. Kuduslah, sebab Bapa kita kudus. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berkata, Tuhan, rasa-rasanya dosaku terlalu besar. Bagaimana aku dapat kudus? Jangan khawatir saudara. Jangan khawatir. Seperti anak bungsu yang terhilang. Ketika ia kembali kepada Bapa, dilihatnya si anak bungsu dari jauh, maka bapaknya berlari mendapati dia, memeluk dia, mencium dia. Mengembalikan posisinya di hati Bapa dengan memberikannya jubah identitas. Diberikannya cincin otoritas. Diberikannya kasut. Yang melambangkan suatu wilayah, kepemilikan suatu wilayah. Karena kasut itu juga berbicara mengenai kerelaan. Hati yang rela, rela mengampuni, rela berjalan bersama dengan Bapa, rela melakukan tugas-tugas apa yang Kristus ingin lakukan. Saya juga merasakan ada di antara Bapak Ibu yang sudah mulai dikenakan kasut kerelaan. Sehingga hatinya mulai berkobar-kobar, hatinya mulai memanas. Hatinya mulai semangat, Tuhan, aku ingin berjalan bersama dengan Kristus. Aku ingin berjalan ketika Engkau inginkan aku berjalan. Ya, terima itu, terima dengan iman. Tuhan inginkan pada pagi hari ini Bapak Ibu mendapatkan
pewahyuan-pewahyuan yang baru, yang fresh. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang telinganya mulai terasa panas, terasa gatal. Yang merasakan demikian, tolong Bapak Ibu, tolong saudara-saudara, pegang telinga Bapak Ibu dengan iman. Izinkan saya berdoa. Yang merasakan telinganya mulai panas, mulai terasa gatal, pegang telinganya, buka hatimu, dan izinkan saya berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mempertajam telinga kami, anak-anak-Mu. Sebagai telinga seorang murid, desingan-desingan angin, ya, mulai mendengar suara desingan-desingan angin. Telinga Bapak Ibu ingin dipertajam pada pagi hari ini. Sehingga dengan presisi, dengan jelas, Tuhan ingin pakai Bapak Ibu sebagai perpanjangan mulut Tuhan. Dengarkan, buka hatimu. Setiap kotoran-kotoran, selubung-selubung yang menutupi, terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga telinganya dipertajam sebagai telinga seorang murid yang mendengarkan apa yang gurunya, apa yang Kristus ajarkan, apa yang Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus katakan. Saya juga melihat ada di antara Bapak Ibu yang dikenakan sebuah mahkota kecil. Lalu dikenakannya jubah putih. Tampak-tampaknya linen halus yang melambangkan pekerjaan orang-orang kudus. Tuhan melihat jerih payahmu. Tuhan melihat apa yang sudah engkau lakukan untuk kerajaan surga. Untuk itulah jubah itu diberikan atasmu. Ditempatkannya sepasang malaikat kiri dan kanan. Jangan kaget-kaget, saudara. Jika tiba-tiba seolah-olah ruangan di mana saudara berada terasa penuh. Lalu saya melihat ada pengurapan pada mata. Ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang pada pagi hari ini matanya diurapi. Mata melambangkan pelita. Untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Saya berdoa,
Untuk Bapak Ibu yang merasakan matanya terasa panas, terasa hangat. Benar seperti apa yang dikatakan, apa yang saya ucapkan. Yang mendapatkan pengurapan matanya pada pagi hari ini. Buka hatimu dengan iman. Saya berdoa, ya Tuhan, biarlah mata yang Engkau urapi pada pagi hari ini dipertajam seperti mata seorang murid yang hanya dengan kesaksian anak domba Allah, hanya dengan kesaksian Kristus, mata mereka memandang ke depan, mata mereka memandang apa yang Engkau ingin lihat. Dengan kasih, dengan kerangka kasih. Saya juga merasakan ada motivasi-motivasi yang salah, yang Tuhan mau bongkar, yang Tuhan mau lepaskan. Izinkan hati Bapak Ibu, hati saudara-saudara dibongkar pada pagi hari ini. Setiap motivasi daging, motivasi jiwa yang salah, diganti dengan hatinya Yesus. Sehingga ketika Bapak Ibu mendapatkan pewahyuan yang murni yang dari Tuhan, Bapak Ibu gak kaget-kaget. Bapak Ibu dapat melihat itu dengan kerangka kasih. Dan dapat memberikannya kepada sesama saudara dengan kerangka yang kasih. Bukan kata-kata penghakiman. Seberapa sering kita seperti itu. Mendapatkan pewahyuan yang murni. Tapi keluarnya adalah penghakiman. Sehingga orang merasa takut. Orang merasa tidak diberkati. Saya katakan stop lakukan itu. Belajar dari Tuhan. Karena Dia lemah lembut. Kenakanlah kuk yang daripadanya. Kuk yang dari Tuhan itu enak. Yang bikin gak enak itu beban ego kita. Yang bikin berat itu adalah harga diri kita. Mulai ambil suaramu. Mulai doakan orang-orang yang melukai hatimu. Mulai berkati mereka. Dengan ketulusan, mulai doakan dan berkati mereka. Berkati orang-orang yang berlaku tidak adil terhadapmu. Berkati orang-orang yang memfitnahmu. Berkati orang-orang yang mengambil bagianmu. Saya melihat ada sebuah ganjelan. Berwarna hitam. Tampak-tampaknya agak panjang. Penuh dengan kotoran-kotoran, debu-debu. Saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan gambaran itu. Tampak-tampaknya sebuah masalah yang berlarut-larut, yang panjang, dalam waktu yang lama. Yang membuat mata Bapak Ibu tuh gak bisa memandang ke Tuhan. Sulit memandang ke Tuhan. Lebih mudah memandang masalah daripada memandang jalan keluar.
relakan. Pada pagi hari ini relakan. Sampah tersebut disingkirkan. Ganjilan-ganjilan hati tersebut diambil oleh Roh Kudus. Yang juga merasakan kecewa pada pernikahan. Nikahnya udah lama, kecewanya baru sekarang. Yang merasakan kecewa, merasakan menyesal, seolah-olah salah memilih pasangan. Padahal yang salah egonya. Saya berdoa buat pasangan, buat pernikahan Bapak Ibu. Yang merasa pernikahannya sedang gak baik-baik saja. Letakkan tangan Bapak Ibu di dada. Buka hatimu. Ya Tuhan, pernikahan adalah gambaran penyatuan dua pribadi di bumi ini. Pernikahan adalah gambaran penyatuan. Seperti Bapa dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Gambaran penyatuan pribadi yang sepadan, roh yang sama, yang Engkau rancangkan, yang Engkau rencanakan ketika Engkau membuat manusia. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang anak-anak Allah ini alami. Itu karena dari kecil kami semua diajarkan bagaimana untuk sukses. Sukses di masyarakat, sukses di marketplace, sukses dalam karir, dalam kehidupan. Tapi kami nggak diajarkan bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Ketika laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, Engkau ada di sana Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudara, buat teman-teman yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Kiranya mereka diperkuat oleh memori, oleh kesadaran untuk apa mereka harus menikah saat itu. Tuhan, saya tahu Alkitab pun menuliskan agar Bapa menghendaki tidak seorang pun yang binasa. Biarlah anak-anak Allah ini yang ikut doa pada pagi hari ini
Dipulihkan. Dipulihkan. Mulai memandang dari perspektif yang berbeda. Mulai melihat dari cara yang berbeda. Yaitu mulai melihat dari cara Tuhan melihat. Meresponi. Bagaimana Tuhan meresponi. Sehingga kami tidak seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Tuhan tahu betapa sulitnya, betapa beratnya hati Bapak Ibu. Mari buka hati pada pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus yang memulihkan setiap hati yang terluka. Izinkan Roh Kudus yang membalut setiap luka-luka di hati. Lalu saya melihat sebuah gunung di hadapan. Gunung itu bukan gunung Tuhan. Gunung itu adalah sebuah masalah, sebuah ganjelan, sebuah penghalang. Lalu saya melihat beberapa di antara Bapak Ibu, anak-anak Allah ini, yang mulai sadar dan mulai memanjati gunung itu untuk melewatinya. Yang rela menerobos hatinya, walaupun terluka, walaupun terasa berat. Yang mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang melukai perasaannya, melukai hatinya, sekalipun terasa berat. Untuk naik ke gunung yang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih itu merendam kami. Kasih itu merendam kami. Bapak Ibu gak usah melakukan gerakan apa-apa. Cukup diam dan menikmati. Seperti Bapak Ibu di tengah-tengah kolam. Dengan air yang tenang. Merentangkan tangan dan mulai tenggelam. Tapi jangan mengosongkan diri Bapak Ibu. Tetap berfokus sama Tuhan.
tetap mengucap syukur di depan Tuhan dengan mulutmu. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu juga yang tiba-tiba diingatkan oleh kondisinya saat dia kecil, di mana ia bersama dengan papanya saat itu. Yang tiba-tiba pada pagi hari ini diingatkan oleh almarhum papanya atau papanya yang sudah meninggal. Doakan papa agar papa juga dipertemukan oleh orang-orang kudus. Biarlah urapan itu mengalir keluar dari diri Bapak Ibu dan saya. Tuhan ingin agar Bapak Ibu menyadari bahwa ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi yang hidup, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati Bapak Ibu, di dalam diri Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu juga menyadari bahwa urapannya itu ada di dalam Bapak Ibu dan saya, di dalam kita semua. Urapannya itu ada, sehingga Bapak Ibu gak lagi mencari-cari urapan dari hamba-hamba Tuhan, mencari urapan di luar sana, karena urapan itu ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Tuhan ingin kita menyadari itu. Biarkanlah air yang hidup itu mengalir, terpancar keluar. Yang belum merasakan aliran air, izinkan saya berdoa, pegang dadanya. Ya Tuhan, kiranya Engkau membuka mata batin anak-anak Allah ini untuk melihat, untuk merasakan setiap aliran-aliran air yang hidup yang mengalir dalam hidupnya. Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu yang pada pagi hari ini di bagian perut, di bagian lambungnya sakit. Saya diingatkan ada di antara Bapak Ibu yang bagian ulu hati ke bawah lambung, tampaknya lambung atau perut itu merasa gak nyaman, merasa sakit, seperti kebas. Ya Tuhan,
Ya Tuhan. Bagian tangan yang ada masalah di bagian tangan. Pegang bagian yang sakit. Di bagian pernafasan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang juga berkata, Sam, kalau di bagian hati gimana? Ya, pegang hatinya. Luka hati juga termasuk. Yang tangannya sakit ya sebelah kanan. Atau bagian mana saja yang sakit. Dengan iman, pegang bagian yang sakit. Dan saya berdoa dengan iman, buka hatimu. Bapa, Engkau selalu mendengarkan doa-doaku. Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Dan Engkau selalu menjawab doa-doaku. Engkau selalu menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan yang dipakai untuk memegang bagian yang sakit, dipakai Tuhan sebagai media penghantar kesembuhan. Ya, bagian yang sakit sembuh. Maka kesembuhan terjadi sesuai dengan iman Bapak Ibu. Yang tiba-tiba merasakan sakitnya berangsur-angsur hilang. Atau bahkan sudah total hilang, sudah total sembuh. Pujilah Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang layak dipuji. Saya melihat ada sebuah gumpalan seperti gumpalan lemak, seperti gumpalan jaringan dalam tubuh. Entah itu kanker, entah itu tumor, saya nggak tahu. Ya Tuhan, dengan izin-Mu, pulihkanlah mereka yang pada pagi hari ini menderita tumor, menderita kanker atau gumpalan-gumpalan daging atau cairan-cairan dalam tubuh yang gak normal, susunan tubuh yang gak normal, yang gak wajar, disembuhkan, dipulihkan. Setiap benjolan-benjolan itu hilang, ngempes, ya mengecil terus mengecil dalam nama Tuhan Yesus, melunak. Sementara Bapak Ibu yang lain terus memuji Tuhan, terus berdoa, terus berseru-seru, betapa baiknya Tuhan. Terus mengucap syukur. Tidak henti-henti, terus mengucap syukur. Karena Dia layak. Yang mengalami kesembuhan, mengalami inner healing pada pagi hari ini.
terus berseru, terus memuji Tuhan. Lepaskan pengampunan. Yang bikin tumor, bikin kanker atau benjol-benjol itu ya akar kepahitan yang sulit melepaskan pengampunan. Maka gak heran kalau orang yang kena tumor, kena kanker, kena sakit penyakit itu karena menyimpan kepahitan, menyimpan luka hati. Mulai lepaskan pengampunan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Katakan, Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Bantu aku Roh Kudus agar aku mampu. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara yang terkasih untuk kita deklarasikan doa bersama-sama yang diambil dari kitab Mazmur 7 ayat 3, Mazmur 23 ayat 3, Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Mari kita deklarasikan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Buka hatimu dan katakan dengan suara yang keras, Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mohon agar Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk memulihkan jiwaku, agar saya layak dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam kuasa Yesus Kristus, saya mohon malaikat-malaikatmu untuk menemukan dan meremukkan semua bejana tanah liat, ikatan-ikatan, serta tali-tali yang diikat pada jiwaku secara sadar atau tidak sadar. Saya mohon Bapa, agar Roh Kudus membebaskan jiwaku dan juga membebaskan jiwa orang-orang yang aku kasihi dari semua ikatan dengan cara bagaimanapun. Dan saya setuju apa yang Bapa katakan. Saya mohon kepadamu untuk mengirimkan malaikat-malaikatmu untuk mengumpulkan dan memulihkan kembali ke tempat yang sebenarnya. Jiwa-jiwa ini di mana harus berada. Semua bagian
dari pikiran atau ingatan yang tercabik-cabik. Perasaan-perasaan, roh pengendali nafsu makan, roh pengendali intelek jiwa, kepribadianku yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna, seperti yang Engkau peruntukkan bagi saya ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan dan perintahkan keluar dan mengembalikan kepada si alamat kuasa semua kutukan-kutukan yang ada dan yang dilepaskan atau dilemparkan pada diriku dan orang-orang yang aku kasihi, dan juga kepada keturunanku juga. Setiap kutukan-kutukan pada jiwa dan tubuh, Tuhan, lindungilah roh, jiwa, dan tubuhku, dan orang-orang yang saya kasihi, dan kepada keturunanku, juga kepada orang tua, pihak ayah dan pihak ibu. Dengan darah Tuhan Yesus yang berharga, saya materaikan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya imani pada saat ini pun saya sudah menerimanya. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kelepasan, untuk setiap pembebasan yang terjadi pada pagi hari ini, yang Engkau kerjakan di dalam diri anak-anak Allah ini. Terima kasih untuk setiap gambaran, vision, pewahyuan yang baru, yang fresh. Tuhan kembali ingatkan janji-janji Allah. Tuhan ingatkan bahwa diri kami berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu, kami sudah menerimanya. Dan kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin.